Selamat siang semuanya, Sesiong Sece. Semoga semua hari ini sehat, dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Meta Wulandari. Saya akan sharing tentang membawakan berita foto yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Menarik pembaca lewat berita foto. Membagikannya kepada orang untuk menginspirasi orang lain. Oke, di sini apa sih berita foto itu, Sesiong Sece? Ada yang tahu nggak ya berita foto itu seperti apa? Atau misalnya ada yang sudah akrab kali ya, kayak misalnya lihat di Instagram Seci Indonesia itu udah banyak foto, ada captionnya. Facebook Seci Indonesia juga udah ada foto dan ada captionnya. Nah, gampangnya seperti itu. Kalau misalnya di teorinya seperti apa? Seperti ini. Berita foto itu gampangnya adalah berita yang isinya foto-foto atau foto yang mempunyai nilai-nilai berita. Jadi misalnya kita selfie itu pasti bukan berita foto ya, karena itu bukan termasuk ada nilai beritanya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi lain, mungkin itu bisa jadi berita untuk orang-orang terdekat kita gitu. Misalnya untuk keluarga, oh ini orang ini masih sehat nih, jadi itu berita juga. Nah, berita foto ini berasal dari jurnalistik foto atau proses atau aktivitas jurnalistik berupa fotografi, pemotretan, dan pengambilan gambar. Jurnalistik foto menghasilkan gambar yang bernilai sehingga akhirnya bisa disebut sebagai berita foto. Nah, lalu nilai-nilai seperti apa sih yang ada di berita foto? Apakah semuanya jadi berita foto? Yang pertama itu adalah aktualitas. Jadi semakin hangat suatu kejadian, semakin besar pula minat dan ketertarikan yang ditimbulkan. Seperti contohnya hari ini 27 Agustus 2022 itu bertepatan dengan hari di mana Seci itu sedang meresmikan sekolah Seci Singkawang siang ini nih. Jadi kejadian ini pastinya sangat hangat sekali untuk Yayasan Beras Seci. Akan semakin hangat lagi apabila berita foto kabar bahagia ini diberikan kepada masyarakat hari ini juga. Mungkin nanti sore gitu berita fotonya udah ada, itu akan sangat membuat nilai berita ini tuh bagus sekali, jadi aktualitasnya tuh ada gitu. Tapi apabila kegiatan ini berita fotonya menunggu 2 atau 3 hari ke depan, atau bahkan mungkin 1 minggu gitu ya, itu pasti akan nilai aktualitasnya tuh akan sudah sangat turun sekali gitu. Mungkin orang akan komen, saya udah tahu nih dari grup WhatsApp sebelah gitu ya. Jadi aktualitas berita foto itu akan sangat besar apabila kejadian itu terjadi pada hari itu juga langsung dikabarkan. Kemudian nilai berita foto yang kedua adalah hubungan yang sangat dekat, hubungan yang dekat lah. Jadi semakin dekat suatu kegiatan dengan pembaca, semakin mudah pula kita itu menarik perhatian dan mempunyai nilai berita yang sangat tinggi. Kembali kita ambil contoh misalnya yang tadi sekolah Seci Singkawang hari ini diresmikan. Kedekatan emosional atau kedekatan wilayah orang Singkawang dengan adanya kegiatan peresmian sekolah Seci Singkawang itu akan sangat tertarik gitu. Oh, ini di Singkawang ada sekolah baru nih gitu ya. Jadi mereka akan merasa sangat penting sekali berita ini untuk mereka karena hubungannya sangat dekat. Jadi semakin kita dekat dengan wilayah, misalnya HC Utara 1, HC Utara 2, atau HC Timur, atau Sinarmas mungkin, di sana ada satu kegiatan pasti akan terasa sangat penting apabila itu dekat dengan wilayah masing-masing. Itu akan menarik sekali dengan relawan di wilayah masing-masing seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada luar biasa. Nih, kejadian luar biasa itu adalah yang membuat berita ini selalu dibicarakan dan ingin diketahui orang. Luar biasa sekolah Singkawang juga merupakan kegiatan yang luar biasa ya, karena ini sekolah yang pertama, salah satu sekolah yang dibangun di luar Jawa pertama di Seci. Atau mungkin kalau kita ambil contoh pada umumnya adalah kegiatan yang baru-baru ini ada gitu ya, seperti apa coba? Kayak misalnya kemarin kemerdekaan Indonesia, itu Pak Presiden di istana ada joget bareng Farel gitu ya. Itu kayaknya kegiatan itu seperti sangat luar biasa sekali sampai orang tuh membicarakannya, sampai beritanya di mana-mana, sampai sekarang
itu masih berlanjut dan kayak lagunya pun membuat terngiang-ngiang gitu siapapun. Jadi itu sangat kejadian luar biasa yang tidak biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada prominensi. Prominensi ini adalah mengenai foto mengenai tokoh terkenal yang menarik. Kalau di Seci mungkin tentang ketua yayasan atau misalnya relawan-relawan ketua HECI, itu sangat menarik untuk dibahas. Misalnya membuat berita foto tentang beliau berkegiatan kesehariannya seperti apa, itu pasti akan menarik orang-orang gitu ya, menarik untuk ingin tahu semakin banyak tentang gimana sih pribadi beliau di luar Seci gitu, bisa seperti itu. Kemudian nilai berita foto selanjutnya itu adalah penting. Ini sudah pasti ya, karena penting ini juga, kalau nggak penting buat apa kita beritakan gitu ya. Jadi penting ini menjadi satu hal yang paling yang harus ada nilainya di ketika kita membuat berita foto. Tapi penting juga tergantung dari bagaimana sih posisi kita pembaca itu melihat berita foto ini. Misalnya kalau peresmian Sekolah Seci Singkawang ini pasti penting untuk Yayasan Buddha Seci Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk orang umum mungkin yang tinggal di Surabaya, orang yang tinggal di Bali misalnya, ini bisa jadi itu nilainya akan lebih turun kepentingannya karena tadi berkaitan dengan hal-hal sebelumnya gitu ya. Jadi penting juga dilihat dari segmentasi siapa sih yang akan kita kasih berita fotonya, seperti itu. Kemudian nilai berita foto yang selanjutnya itu human interest. Ini human interest sudah pada tahu lah ya, di Seci kita sering lihat ada budaya humanis. Nah ini paling human interest nih seperti budaya humanis inilah ya, jadi menceritakan tentang seseorang atau suatu masyarakat secara emosional gitu, yang menyebabkan hal tersebut menjadi menarik. Misalnya saja kalau misalnya yang sering kita temui adalah ketika kita dalam kegiatan di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah Seci Singkawang, Seci Singkawang lagi, Seci School atau misalnya sekolah Seci Cengkareng, tentang satu murid yang berprestasi, itu juga termasuk human interest yang bisa menarik orang. Atau kisah tentang pasien kasus. Pasien kasus ini kita dalami lagi kisahnya, kita lihat lagi, kita foto kesehariannya. Jadi dari mulai dia berkegiatan, dari mulai ada relawan yang berkunjung, itu bisa jadi memberikan kesan tersendiri yang juga bisa menarik masyarakat untuk semakin tahu tentang apa sih yang Seci lakukan, seperti itu. Kemudian ada universal. Universal ini mampu dan mudah dipahami oleh siapapun. Artinya, untuk memahami atau mengerti tentang informasi yang disampaikan foto tersebut, seseorang tidak akan terkendala dengan kemampuan bahasa. Jadi seperti paling gampang itu kita kalau melihat kegiatan-kegiatan Seci, relawan tuh selalu happy gitu ya, happy dan tersenyum. Itu ada universal, bahasa universal kita kan semuanya kalau tersenyum itu bahagia gitu. Jadi kalaupun kita memberikan bantuan, kalau misalnya diberikan dengan cara tersenyum, itu ada sesuatu bahasa yang universal. Jadi kita semua bahagia dalam menjalani kegiatan itu universal. Kemudian di sini apa ada foto-foto ini ada nilai beritanya Seciung Sece. Kalau misalnya Seciung Sece lihat ya, ada yang berbahagia ketika mendapatkan bantuan, kemudian yang foto bagian tengah ada Secie yang sedang bahagia juga memberikan bantuannya kepada penerima bantuan. Di sebelah kanan ada penerima bantuan yang berbahagia gitu ya, membawa barang-barang bantuannya, disambut dengan para relawan yang beranjali berterima kasih. Nah, kalau misalnya di sini nilai berita fotonya sangat tinggi ya, karena human interest-nya ada, universalnya ada. Mungkin ini kalau misalnya dibagikan di hari yang sama, ini yang tadi aktualisasinya ada, luar biasanya juga mungkin ada, karena ini ada berapa banyak bantuan yang diberikan hari itu, mungkin bisa sampai 1000 paket atau berapa paket, itu juga menambah nilai luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk apa sih kita membuat berita foto gitu? Apa sih pentingnya? Kenapa kita harus membuat berita foto padahal kita sudah menulis artikel gitu ya? Kita relawan udah ikut pergi survei kasus, udah ikut pergi liputan ini dan itu. Kenapa kita masih harus membuat berita foto? Karena
Ini alasannya, pertama untuk melengkapi teks, melengkapi berita kita, melengkapi tulisan kita, menambah daya tarik juga untuk para pembaca, karena kita tahu pembaca Indonesia itu sebagian besar tidak suka membaca tapi suka melihat gambar yang bagus. Jadi sebisa mungkin kita share aja gambar yang bagus, yang humanis, pasti akan tertarik gitu ya. Kemudian memperkuat bukti kejadian atau ilustrasi. Jadi seperti kayak, oh ini loh, enggak cuman kita mendengarkan cerita, oh iya tadi saya di rumah pasien, saya rumahnya jelek, pendek, banjir kalau hujan. Nah, kalau misalnya kita ada fotonya, kadang kan kita ditanya, oh, no foto sama dengan hoax gitu ya. Jadi di sini kita memperkuat bukti kejadian atau ilustrasi dengan menggunakan berita foto. Yang terakhir adalah karena tidak semua yang menarik di lapangan itu bisa kita tuliskan dalam artikel. Gitu ya. Jadi kadang kita di lapangan itu kita melihat misalnya baksos umum gitu ya. Baksos umum tuh pasiennya ada banyak sekali, mungkin bisa 400 pasien. Nah, kita bisa saja menuliskan di artikel 2 orang pasien aja, tulisan kisah tentang 2 orang pasien. Tapi kalau misalnya dengan berita foto kita bisa ceritakan lebih dari itu. Kisah tentang relawan seperti apa mempersiapkan baksosnya, mungkin mereka seperti beresin ruangan dulu, mereka ada membagikan makanan ketika pasien sedang menunggu, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang tidak bisa kita tampilkan dalam artikel yang mungkin kita punya keterbatasan foto. Sampai saat ini kan kalau misalnya Sesioung Sece kirim foto untuk yayasan, biasa 5 foto gitu ya yang ditampilkan di website. Nah, dengan berita foto, ini kisah-kisah di belakang itu bisa ditampilkan. Jadi nggak cuman yang ada di artikel aja, seperti itu. Lalu ada juga karakteristik berita foto, ini dibaca aja ya Sesioung Sece. Ini pertama, dasarnya adalah gabungan antara gambar dan kata. Jadi keseimbangan data tertulis pada teks dan gambar adalah mutlak. Jadi setiap gambar harus ada keterangannya, ada kata-katanya. Medianya bisa tercetak maupun di web, bisa naik website, bisa juga kita kadang ada kita tampilkan di buletin ya, ada ragam, rubrik ragam di buletin, itu adalah berita foto. Kemudian di majalah Seci itu rubriknya lensa, itu merupakan berita foto. Medianya, ruang lingkupnya adalah manusia, karena kita semua di Seci basicnya kita membantu sesama, jadi ruang lingkupnya semua manusia. Kemudian bentuk liputannya bertujuan untuk melaporkan beberapa aspek berita secara mandiri. Seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya di Baksos kita tidak hanya menceritakan tentang 1-2 orang pasien, tapi di sini kita bisa menceritakan hal lain. Misalnya relawan tadi ya, jadi bisa dibuat secara mandiri dan terpisah dari artikelnya. Lalu ini, berita foto itu adalah bentuk lain komunikasi melalui fotografi yang diwakilkan oleh subjek fotonya. Kemudian pesannya juga harus jelas dan mudah dipahami. Nah, ini juga berita foto harus punya editor yang handal nih, ataupun mempunyai teman komunikasi yang baik. Jadi sebelum kita foto, kita tahu dulu nih apa sih yang harus kita sampaikan, apa sih yang mau kita sampaikan gitu ya. Jadi nanti itu kalau misalnya hasilnya sudah ada, kita tuh bisa, konsepnya itu benar-benar terbangun dengan jelas sejak awal, seperti itu. Yang paling penting, ini catatan-catatan penting nih ya Sesioung Sece. Foto jurnalis yang baik adalah apabila ia bisa membangun instingnya pada waktu yang tepat. Ini dengan medianya tergantung lah ya Sesioung Sece punyanya apa, ada kamera HP boleh langsung cepret gitu ya. Terus fotografer harus bisa menangkap ekspresi subjek yang sesungguhnya tanpa disadari, candid lah ya bahasanya, candid. Terus kemudian fotografer harus mengamati tapi tidak mengatur. Jadi kalau misalnya kita mengatur, mereka bisa atur posisi dulu gitu ya. Kalau mengatur tuh kita hanya boleh di foto bersama. Foto bersama yuk, itu baru kita boleh atur lebih rapat atau lebih jauh gitu ya. Terus keberhasilan foto ini tergantung dari kemampuan untuk menangkap momen. Jadi kita sebagai, kalau mau bikin berita foto yang menarik tadi, kita nggak boleh Secie tolong hadap ke sini dulu gitu ya, nanti ekspresinya teratur, jadi kita seperti kayak membuat-buat suatu kegiatan gitu.
Jadi kita bebaskan aja seperti apa di lapangan, kita mengamati ekspresi, kemudian ya kita tidak menginterupsi itu ya. Tapi kita harus tetap konsentrasi pada kegiatannya dan menghasilkan foto-foto yang baik. Seperti contohnya ini ketika Baksos di Sukabumi tahun 2007, kalau saya nggak salah ingat tahunnya. Ini saya dari jauh mengamati pagi-pagi, ini kegiatannya post op. Jadi waktu itu adalah si nenek ini katarak di mata kirinya, kemudian dia baru punya cucu, tapi dia belum bisa melihat cucunya karena matanya katarak itu ya, masih buram gitu. Ketika post op, ketika itu kapasnya dibuka, dia langsung bisa melihat dengan jelas. Yang buka ada Suster Weni ini dari Tima. Dari foto ini saya ngejepret 15 foto kalau nggak salah. Dari semua itu, dari 15 foto itu akhirnya cuma dapat satu yang akhirnya terpilih gitu ya. Jadi kita harus sabar untuk melihat kejadian di lapangan, jangan sampai kita menginterupsi, ini kirian dikit, kanan dikit, permisi Pak kepalanya gitu, jangan. Tapi kita sebisa mungkin mengamati kejadian apa yang terjadi, sehingga kalaupun ada kejadian seperti ini, memang ini satu dari sekian lah ya, ada pasien yang sangat komunikatif dan mengekspresikan kegembiraannya, tapi kita yang di lapangan jangan lelah untuk menunggu seperti itu kalau ingin menghasilkan berita foto yang baik. Intinya jangan lelah menunggu dan mengamati kejadian aja di lapangan. Lalu kalau di SECI seperti apa sih contoh-contoh berita foto atau yang sudah ada berita fotonya? Nah, Sesiung SECI bisa melihat, kalau ingin melihat lebih jauh ya, ada di website SECI, nanti di home-nya cari aja berita dan kegiatan, lalu cari berita foto. Di situ akan ditampilkan kumpulan-kumpulan berita foto dan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, yang Sesiung SECI liput juga ada di sana, dan kita ringkaskan menjadi berita foto juga ada. Bisa dilihat seperti ini ya, ini udah ada banyak sekali foto-fotonya kalau Sesiung SECI mau lihat. Nah, di SECI kita di dalam berita foto itu kita butuh satu judul besar. Judulnya satu aja dan pasti harus ada judulnya. Lalu kemudian 2-3 paragraf sinopsis kegiatan. Foto yang disertakan bisa 7-10 foto. Kalaupun kegiatannya cuman sedikit, itu pengecualian ya, nanti bisa lihat fotonya seberagam apa, nanti kita sesuaikan. Tapi yang paling penting harus ada keterangan foto di seluruh berita fotonya, di seluruh foto yang disertakan gitu. Seperti ini misalnya contohnya ya, ini kunjungan Ketua Umum PBNU ke SECI Indonesia. Ini yang di atas ini adalah judulnya, kemudian di bawah itu tulisan-tulisan singkat itu sinopsisnya. Karena ini kegiatannya kegiatan singkat, jadi sinopsisnya kita buat satu paragraf 5W1H aja. Kemudian fotonya di tengah, dan bawahnya ada keterangan foto. Nextnya, nah ini judul udah tau lah ya, ini saya cuma mengutip dari KBBI ini Sesiung SECI, jadi judul itu kepala karangan lah intinya, semuanya sudah tahu nih kepala karangan atau kepala dari seluruh badan. Misalnya kalau di badan kita diibaratkan judul itu adalah kepalanya, jadi kalau misalnya pun kita memberikan badan kita, kepala kita harus ada gitu ya, jadi kepala karangan ini harus ada, judulnya harus ada. Nih contohnya seperti ini, judulnya yang paling atas ya, besar-besar sekali itu, kunjungan Ketua Umum PBNU SECI ke SECI Indonesia. Kemudian di bawahnya harus ada sinopsis. Sinopsis itu gampangannya ringkasan cerita, apa sih yang terjadi gitu. Kita ingin bagikan apa sih ke pembaca kita, itu ada sinopsisnya. Info-info penting apa sih, seperti itu ya. Di sini sinopsis itu memuat semua informasi berisi cerita dalam foto. Sinopsis yang lengkap berisi disertai kelengkapan data 5W1H. Nah, ini ada cara-cara membuat sinopsis. Pertama, kumpulkan data dulu, kegiatannya apa sih gitu ya. Semakin banyak data yang diperoleh, semakin mudah kita menyusun sinopsis. Tapi sebaliknya, semakin sedikit data yang diperoleh, maka semakin susah kita menuliskannya. Kalau misalnya kita sudah tahu siapa yang datang dengan siapa, untuk apa, kapan, dan mau apa selanjutnya, itu pasti kita sangat mudah menuliskannya.
gitu ya. Datanya 5W1H ini. What, when, where, who, why, dan how. Ini udah biasalah ya sesyong-seche ya. Kemudian kalau bisa, sebisa mungkin dapatkan wawancara dan statement dari narasumber terkait. Kemudian ada foto. Nah, kebetulan ini kegiatan yang kunjungan PBNU ini adalah kegiatan singkat. Jadi beliau berkunjung kemudian berkeliling. Jadi di sini hanya ada 5 foto. Ini yang tadi saya sebutkan, fotonya tergantung dengan kegiatan seperti apa dan variasi kegiatan hari itu seperti apa. Karena ini kegiatan kunjungan, jadi disertakan 5 foto aja. Kalau misalnya baksos mungkin bisa sampai 10 foto atau lebih, jadi bisa dibikin part 1, part 2 gitu ya. Lalu keterangan foto. Ini keterangan foto adalah tulisan yang menyertai foto. Seperti ini contohnya. Foto pertama apa ceritanya, foto kedua apa ceritanya gitu ya. Jadi tidak peduli betapa sempurnanya kita menyelesaikan liputan foto, kata-kata itu merupakan suatu keharusan untuk melengkapi pesan yang akan disampaikan. Jadi nggak peduli fotonya sebagus apa, kita harus tetap membubuhkan kata-kata untuk menyertai foto tersebut. Tujuannya adalah menjelaskan pesan dari foto. Jadi semakin banyak bahan yang dituliskan dan dikumpulkan di lapangan, semakin lengkap yang bisa dilaporkan karena banyak hal yang tidak dapat dijawab oleh foto itu sendiri. Apalagi seci kegiatannya sama-sama ya, misalnya bagi bantuan di sini, besok bagi bantuan di sana, paket kebakaran di sini, paket kebakaran di sana. Misalnya sekolah ini mengadakan kegiatan ini, sekolah situ mengadakan kegiatan itu. Relawan Haji Utara misalnya bulan 7 penuh berkah memberikan bantuan kemana, ada masak vegan di mana. Itu kita sangat rancu, jadi sehingga ketika kita memberikan foto, kita harus membubuhkan keterangan tadi 5W1H. Siapa, di mana, tujuannya apa, kegiatannya apa, harus jelas. Karena yang tadi menjelaskan pesan dalam foto dan menginspirasi orang lain tentunya. Nah, ini catatan penting lagi nih. Peraturan yang tidak pernah berubah adalah foto harus disampaikan dengan menyertakan keterangan foto. Tidak boleh tidak, gitu ya. Tapi jangan juga menyertakan keterangan foto yang misalnya memberikan paket bantuan. Mungkin misalnya Sesyong Stephen Ang nih, saya ambil contohnya namanya ya. Kegiatan foto 1, Sesyong Stephen Ang menyerahkan bantuan kepada penerima bantuan. Udah itu aja. Nah, itu juga kurang baik, keterangan foto yang kurang baik. Misalnya lagi keterangan foto nomor 2, Sece Yusniati memberikan bantuan kepada penerima bantuan. Itu juga foto nomor 1 dan foto nomor 2 yang berbeda hanya namanya saja. Itu nggak cuma harus sampai titik di situ, kita harus masih memberikan lanjutan teksnya. Kemudian ringkas, tulislah dengan bentuk kalimat pendek. Tidak bertele-tele tapi gampang. Mesti begitu, caption harus berupa kalimat lengkap supaya mudah dipahami gitu ya. Nah, ini lanjutannya tadi, membuat konteks foto. Jadi diisi penjelasan tambahan seperti yang saya bilang. Nggak cuman harus Sesyong Stephen Ang memberikan bantuan kepada penerima bantuan, tapi lanjutannya apa? Nggak ada, kita bingung gitu kan. Nah, ini harus ada kalimat keduanya, harus memuat disebut dengan kalimat kedua gitu ya, harus memuat konteks foto atau suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambahkan kejelasan makna dan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Misalnya tadi Sesyong Stephen Ang memberikan paket bantuan kepada penerima bantuan. Bantuan ini diharapkan dapat bla 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 gitu ya. Jadi lebih jelas untuk masyarakat mana gitu, lebih jelas ya. Jadi jangan cuma satu kalimat dan menyebutkan satu subjek aja karena itu kurang lengkap gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengarahkan pembaca untuk membaca artikelnya. Jadi selain kita memberikan berita foto agar orang-orang itu tertarik untuk membaca kisah selanjutnya, kita bisa mengarahkan keterangan foto itu untuk membaca ke sana. Misalnya, Sesyong Stephen Ang memberikan bantuan kepada penerima bantuan yang bernama Nenek Suminah misalnya. Nenek Suminah sehari-hari bla 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 bla. Cukup sampai di situ, nanti teks selanjutnya ada di artikelnya gitu. Tentang Nenek Suminah ini ada di dalam artikel seperti itu. Nah, ini ada lagi. Kalimat pertama dari sebuah keterangan foto adalah keterangan yang menjelaskan apa yang terjadi di dalam foto tersebut.
Pada kalimat pertama ini, hindari informasi umum. Sebaliknya harus langsung spesifik. Baru pada kalimat kedua menerangkan informasi umum yang menjelaskan peristiwa atau latar belakang peristiwanya. Seperti tadi ya yang sudah dicontohkan. Kemudian, semua data yang diperoleh akan menjadi database, sehingga apabila perlu penambahan informasi, akan dengan mudah bisa menghubungi para narasumber. Ini yang paling penting. Jadi Secheong-seche harus tahu siapa yang Secheong-seche foto, Secheong-seche hubungi, Secheong-seche tulis kisahnya gitu ya. Jadi makanya kalau kita terjun ke lapangan kita harus punya catatan tersendiri tentang nomor telepon mungkin. Jadi kalau misalnya ada info-info yang kurang, kita bisa tanyakan lebih lanjut seperti itu. Jadi jangan meremehkan database ini ya, karena dalam sewaktu-waktu mungkin di hari-hari berikutnya ada yang kurang, PIC-nya nih siapa ya gitu. Jangan sampai kita lupa PIC-nya siapa. Kita harus catat juga nomor teleponnya. Namanya juga kita harus catat. Kalau bisa kita kasih aja pulpen atau kertas, jadi suruh beliau tulis sendiri sama tulis nama dan tulis nomor teleponnya. Atau mungkin kalau sekarang udah langsung add nomor WhatsApp-nya gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk misalnya kalau di hari lain kita butuh data atau informasi terkait yang kurang di hari liputan kita bisa langsung menanyakan. Nah, oke. Terus kegiatan apa saja yang bisa kita buat untuk berita foto ini di Seci? Semua kegiatan Secheong-seche. Jadi di 4 misi, 8 jejak dharma, kita semua kegiatan kita bisa buat keterangan foto, buat berita foto. Asalkan kembali ke poin awal tentang nilai-nilai berita, gitu ya. Ada tadi aktualitas, ada tadi tentang hubungan yang dekat. Kita harus ingat yang kejadian luar biasa, prominansi, penting, human interest, itu kita harus ingat. Nah, untuk itu baru bisa kita buatkan berita foto. Asal yang tadi ya, nilai-nilai berita tadi kita ingat-ingat. Seperti ini mari kita lihat ya, misalnya di contoh misi amal. Ini ketika misi amal di Manado. Manado waktu itu ada banjir bandang. Kemudian relawan Seci dari seluruh Indonesia waktu itu datang secara bergiliran ke Manado. Jadi waktu itu satu hari kita cuma menulis satu artikel. Tapi di sana kegiatannya sangat banyak. Satu artikel paling hari ini tentang kisah ini, hari berikutnya tentang kisah siapa gitu ya. Jadi, tapi di balik semua itu, di sana relawan tuh sangat bahu-membahu bersama warga. Ada mereka yang truknya nyungsep itu, jadi mereka harus dorong-dorong. Itu nggak mungkin saya taruh di tulisan artikel saya karena nggak ada cerita tentang itu di artikel saya. Jadi saya kemudian memilih untuk membuat berita foto. Ada tentang warga yang benar-benar datang ke sana untuk happy gitu ya. Mereka banjir bandang tapi dengan adanya relawan mereka happy gitu. Ada ekspresi-ekspresinya ketika mereka membersihkan wilayahnya. Waktu itu kebetulan relawan membuat program yang namanya Cash for Work. Jadi ketika mereka membersihkan wilayahnya, pagi-pagi mereka berkumpul di satu lapangan, kemudian dibagikan barang-barang. Ini ada sekop, ada gerobak sorong ini, ada sapu segala macam untuk membersihkan wilayah. Kemudian sorenya mereka menerima bantuan berupa uang cash. Jadi cash for work ini ya, mereka membersihkan lingkungannya, tapi mereka juga dibayar setelahnya. Makanya mereka happy dan relawan ikut membantu. Nah ini juga yang saya nggak bisa tuliskan nggak bisa saya tampilkan di artikel gitu. Kebahagiaan warga dan kebahagiaan relawan yang ternyata capek, tapi mereka nggak tahu kenapa bisa se-happy itu gitu ketika sama warga. Nyanyi bersama, pulang-pulang kumpul di lapangan tuh mereka bisa diajak foto bareng gitu. Tiba-tiba, ayo pak, ayo bu foto bareng dulu gitu. Jadi dengan penuh happy, semangat dan nyanyi-nyanyi bareng, berdoa bareng, itu mereka di lapangan bisa menangis bareng gitu. Itu yang membuat nggak bisa tertulis di artikel, tapi kita bisa sampaikan di berita foto. Hal-hal seperti ini yang di behind the scene-nya gitu. Ini contoh judul dan
Sinopsis. Jadi judulnya Torang Samua Basudara. Bahasa Manado artinya kita semua bersaudara gitu ya. Jadi sinopsisnya, banjir bandang yang terjadi pada 15 Januari 2014 telah meluluh lantakkan kota Manado. Tak banyak yang tersisa ketika itu kecuali duka. 3 hari setelah bencana terjadi, 18 Januari 2022, relawan Seci datang untuk menghibur lara. Singkat aja gitu ya, Sejong Sece. Kemudian ini contoh keterangan fotonya, Sejong Sece bisa lihat sendiri. Yang pertama kita menjelaskan tentang cash for work, yang foto pertama yang ada angkut-angkut sekop dan angkut-angkut gerobak sorong sama sak ini ya. Yang kedua ini tadi yang saya jelaskan tentang kerja bakti membersihkan rumah dan mendapatkan uang solidaritas dan kerja bakti itu. Yang kedua, agak panjang tapi memang ini mewakili apa yang terjadi pada saat itu di lapangan gitu ya. Lebih lengkap sehingga orang itu tahu apa yang terjadi di sana, nggak cuma menebak-nebak. Foto selanjutnya ini yang tadi saya bilang, ini nggak mungkin ada di artikel, tapi ini bisa disampaikan di berita foto. Kegembiraan relawan yang ternyata capek, tapi mereka mempunyai kepuasan dalam hati sendiri ketika mereka bisa membantu warga gitu ya. Ada yang sampai joget-joget nih, ada yang main-main seperti ini di foto sebelah kanan. Nah, itu yang keterangan fotonya bersama warga, relawan berfoto dengan penuh kegembiraan setelah mengikuti cash for work. Pada sore hari setelah melakukan pembersihan wilayah masing-masing, setiap harinya warga berkumpul untuk menerima dana solidaritas. Di sanalah momen mereka mengenal Seci dan relawannya gitu. Kemudian yang sebelahnya, relawan Seci bersama warga. Usai kegiatan cash for work dilaksanakan, relawan yang berasal dari berbagai daerah dari Sumatera hingga Papua ini larut dalam rasa sukacita karena mampu bersama-sama menguatkan warga dalam menghadapi bencana. Kurang lebih seperti itu keterangannya. Jadi kita membubuhkan keterangan lebih lanjut akan sesuatu yang terjadi pada foto itu. Kemudian ada contoh misi kesehatan. Nah, oke. Nah, ini misi kesehatan itu juga sangat kegiatan yang kompleks ya, karena kita nggak cuma datang untuk ujuk-ujuk operasi, tiba-tiba operasi ke ruang OK gitu, enggak, karena ini sebenarnya ceritanya karena dulu Tima belum membuat suatu suatu aturan untuk operasi itu harus di rumah sakit gitu. Jadi waktu itu Tima bekerjasama dengan Kodim di Sukabumi, mereka itu operasi di kantor Kodim. Waktu itu ruangannya adalah masjid yang baru jadi masjidnya masih bersih, masih kosong ruangannya, dan itu baru jadi. Dan tim Tima ini menyeting lokasi itu seperti lokasi ruang OK. Ada yang langsung dibuat sekat-sekat itu lalu ditempel plastik dan segala macamnya, tapi mereka juga setelah itu membersihkan ruangannya, mensteril ruangannya sesuai dengan standar operasi, standar ruangan operasi gitu. Nah, itu hal-hal yang nggak tertulis di artikel, tapi latar belakang behind the scene-nya mereka melakukan kegiatan. Tentunya kalau kita nggak sharing, tentunya kalau misalnya orang Tima nggak cerita, kita mungkin yang di luaran taunya oh tim Tima cuman admin gitu ya, nggak. Tapi di lapangan mereka tuh sangat bekerja keras untuk menyiapkan ruangan untuk melayani para pasien dengan sangat keras sekali itu sebelum dan sesudahnya. Karena sesudahnya mereka juga harus bongkar lagi, membersihkan lagi dan ngangkut lagi gitu. Jadi semua alat-alatnya, semua alat-alat operasi dari mulai ranjang lah segala macam lah, gunting lah itu semua angkut lagi, masukkan lagi ke tronton untuk balik ke Jakarta lagi. Apalagi kalau baksos, kita tahu baksos Seci nggak cuman di wilayah Jawa ya, di luar-luar pulau itu mereka persiapannya sangat lebih panjang, bisa sampai sebulan sebelumnya mereka harus menyiapkan alat dan masuk ke kargo, harus dikirim ke misalnya kemarin ke Padang gitu. Jadi semua harus langsung diangkut. Di sana pun mereka nurunin barang lagi segala macam, setting ruangan dan semuanya itu kita nggak mungkin tulis di artikel gitu ya, tapi kita bisa buat di berita foto. Oke.
Nah, ini teks singkatnya, nanti mungkin ini bisa dibaca sendiri ya siswa-siswa ya. Karena waktunya kayaknya nggak panjang lagi nih, saya batas waktu sharingnya. Nah, ini saya kasih judul perjalanan panjang memberikan pelayanan. Nah, itu tadi yang saya cerita tentang Tima. Kemudian ini keterangan fotonya seperti ini. SECI International Medical Association Indonesia mengatur lokasi untuk kamar operasi. Titik. Ini karena memang menceritakan kegiatan itu dan spesifik. Kemudian selanjutnya, bakso SECI tidak hanya dilakukan di rumah sakit, sehingga apabila dibutuhkan, Tima akan menyeting lokasi operasi di tempat yang memungkinkan. Yang tadi saya cerita, waktu itu sebelum ada aturan untuk operasi harus di rumah sakit, mereka menggunakan masjid di kantor Kodim untuk membuat ruang operasi. Gitu ya. Ini hal-hal lain yang mungkin siswa-siswi bisa cari, yang tadi saya ceritakan. Kita harus jeli melihat berbagai hal di lokasi kegiatan gitu ya. Yang sebelah kiri ini tentang relawan menemani dan menghibur para pasien yang tengah mengantri dalam Baksos Kesehatan SECI. Para pasien tersebut juga merupakan pasien yang terhambat operasi karena tekanan darah tinggi. Itulah kenapa mereka tertawa-tawa ya, karena ini relawan SECI Bandung waktu itu menghibur pasien untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi nggak tahu mereka ngomong apa dalam bahasa Sunda, tapi karena mereka happy jadi saya foto aja gitu ya. Kemudian relawan mendampingi dan menghibur pasien beserta keluarga pasca operasi katarak. Ini yang foto sebelah kanan. Kehangatan relawan memberikan kesan yang dalam akan pelayanan yang baik dari SECI. Ini juga relawan SECI Bandung waktu itu menemani si bapak yang menunggu dijemput waktu itu. Nah, ini kebetulan sekunya ngomong pakai bahasa Mandarin, jadi saya juga nggak ngerti. Yang tadi pakai bahasa Sunda, ini pakai bahasa Mandarin. Kemudian contoh di misi pendidikan. Oke, misi pendidikan ini juga banyak ceritanya nih, seperti ini. Misalnya nih saya ambil kegiatan yang Cici Secondary School kumpulkan 105,4 kg sampah. Jadi waktu itu ada kegiatan Clean Up Jakarta Day. Nah, SECI School ini ikut dalam kegiatan tersebut. Mereka membersihkan sampah di lingkungan sekolah yang ternyata mengumpulkan 105,4 kg sampah. Nah, ini foto-fotonya. Ini keterangannya ya, siswa-siswi. Para siswa SECI Secondary School menjadi relawan pelestarian lingkungan dalam kegiatan ini yang digelar serentak di Jakarta. Para siswa mengumpulkan sampah yang kebanyakan tersembunyi di sela-sela tanaman bunga yang rimbun gitu. Jadi lebih panjang keterangan fotonya. Yang bawah kita menyertakan nama subjeknya, misalnya ini William Owen Tanuwijaya menyelipkan tangannya di antara ranting-ranting tanaman untuk mengais sampah plastik. Lingkup pembersihan sampah hari itu terbagi di jalan bagian depan, belakang, dan samping sekolah, termasuk depan area SECI Center. Jadi ya kita buat keterangan sedemikian rupa sehingga terkesan sangat jelas gitu ya apa yang terjadi di dalam foto. Nah, hasilnya kemana sih nanti dari semua hal yang menjadi berita foto ini? Siswa-siswa pasti semuanya sudah jelas. Ada kita SECI Indonesia ada punya website di www.seci.or.id. Ada Facebook juga SECI Indonesia, udah centang biru ya. Instagramnya juga SECI Indonesia, udah pokoknya follow yang udah centang biru itu udah pasti verified dan asli. Kemudian pokoknya di sana sudah kegiatannya sudah sangat banyak, jadi siswa-siswi bisa langsung cek sendiri karena pasti sudah punya ya Facebook dan Instagram. Kalau website mungkin bisa buka di PC atau di handphone, di browser juga udah ada. Contohnya seperti ini di Facebook. Ini di Facebook ya siswa-siswi. Ini kemarin yang kegiatan apa nih? Baksos di Padang. Jadi ini persiapannya nih, justru persiapannya seperti apa kita bisa sertakan menjadi berita foto. Seperti ini ada beberapa foto, kemudian ada satu judul besar, ada 2 sinopsis. Kemudian kalau misalnya di Facebook dan di Instagram itu lebih mudah karena mungkin keterangan fotonya udah langsung ada di sinopsisnya. Ya. Ini contoh Instagram. Contoh Instagram SECI pasti semua udah follow ya, siswa-siswi ya, dipastikan harus follow. Ini ada judulnya juga, saya ambil contoh, ini kegiatan dari SECI Sinarmas yang kemarin memberikan makanan hangat untuk para pencari swaka. Jadi di sini ada satu judulnya, ada beberapa sinopsisnya yang menjelaskan tentang
kegiatan tersebut. Ada beberapa foto juga. Ini kalau di Instagram kan maksimal kita ada 10 foto ya. Jadi saya bisa pilihkan 10 foto yang paling menarik, yang paling bagus dari versi Seung Seo Chae, nanti kita bisa upload di sana. Nah, kapan harus mengirim berita foto? Itu adalah maksimal H+1 kegiatan dilaksanakan. Oke ya, karena tadi kita sudah paham tentang nilai-nilai berita foto tadi, tentang aktualitas, jadi kita harus benar-benar sangat cepat untuk ketika kegiatan berlangsung, besoknya paling enggak kita udah harus ada beritanya kita bisa tampilkan. Gitu ya, kalau udah seminggu udah, aduh, mohon maaf, pasti akan basi gitu ya. Jadi sayang sekali Seung Seo Chae udah memberikan usaha yang maksimal, tapi nggak bisa diupload kan sangat sayang sekali. Jadi lebih baik cepat-cepat untuk diproses gitu. Oke. Nah, ini hal yang penting juga, hal yang sangat penting yang mungkin catatan terakhir ya. Jadi setiap berita foto itu bisa bagus, tapi juga bisa tidak berarti apa-apa kalau tanpa adanya sinopsis dan keterangan foto. Karena keberadaan keterangan foto sama pentingnya dengan gambar itu sendiri. Keterangan foto membuat pembaca tidak perlu menerka-nerka pesan dalam foto. Dan yang terakhir, keterangan foto yang ditulis dengan baik membuat orang membaca dan kembali melihat foto secara ulang untuk memahami cerita. Jadi, keterangan foto dan foto itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, kita harus berusaha maksimal untuk bisa tadi mungkin kita bisa menginspirasi orang lain, bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari apa yang kita tampilkan. Karena saya lihat karya dari Seung Seo Chae yang sangat bagus sekali gitu ya, maka untuk itu marilah kita sama-sama untuk menginspirasi orang lain lah ya, melalui foto kita. Kalau misalnya kita sudah berupaya maksimal, pasti hal tersebut akan terlihat juga oleh orang lain, sehingga bisa mungkin nanti menjadi relawan, bergabung menjadi relawan, atau bergabung menjadi donatur. Itu tidak menutup kemungkinan dari situ. Oke, itu saja dari saya. Kan Seung Seo Chae.